selamat siang Ibu Novi. Selamat siang Bu Eksa. Iya, baik Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan berlatih untuk mempraktekkan praktek coaching dari modul 2.3 dengan alur Tirta. Nanti ada 2 kasus untuk secara bergantian saya dan Ibu Novita akan menjadi coach dan coachee. Untuk yang pertama itu ada kasus 1, nanti Ibu Novita berperan menjadi coachee, kemudian saya berperan menjadi coach. Bisa kita mulai, Ibu Novita? Ya Bu, siap. Baik, kita mulai. Selamat siang, Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Eksa. Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Eksa? Baik, Bu. Maaf ini, Bu. Kelihatannya Bu Novi sedang memikirkan sesuatu. Apakah betul, Ibu? Iya ini Bu, tadi di kelas ada kejadian yang membuat saya khawatir. Sebenarnya saya ingin bercerita Bu. Apakah Bu Eksa ada waktu? Tentu saja, Bu. Boleh-boleh, saya ada waktu. Apa yang ingin Bu Novi ceritakan kepada saya, Bu? Ya, begini Bu, tadi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa di kelas saya itu usil loh Bu, terus juga mengganggu temannya, kemudian usil mengumpatkan alat tulisnya, seperti itu Bu. Bahkan juga ada siswa yang meneriaki temannya jika melakukan kesalahan. Saya khawatir loh Bu, jika hal ini tidak segera diatasi, bisa menyebabkan bullying loh Bu. Oh, apakah hal tersebut sudah sering terjadi, Bu, kira-kira? Saya baru melihat kejadian ini muncul kira-kira 2 hari terakhir ini Bu Eksa. Oh, baik Bu Novi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ini Bu, setelah nanti kita berbincang-bincang, apakah ukuran keberhasilan pertemuan hari ini Ibu dan menjadi tujuan dari pertemuan hari ini kira-kira apa ya Bu? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Eksa sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Jadi, nanti saya harap setelah, kita berbincang-bincang, saya dapat menemukan ide Bu, untuk mengatasi permasalahan siswa yang usil pada saat kegiatan pembelajaran. Terus saya juga bisa menemukan solusi Bu, untuk mengatasi siswa yang sering meneriaki teman yang lain jika melakukan kesalahan. Sehingga pada kegiatan pembelajarannya itu lebih kondusif lagi Bu Eksa. Oh, baik Bu Novi. Tadi sudah saya pahami bahwa di kelas Ibu itu terjadi permasalahan yang memang menurut saya itu betul-betul harus diatasi, ya Bu. Menurut Ibu, eee, Ibu punya tidak kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut? Oh, iya Bu Eksa. Jadi saya harus segera mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang semakin buruk. Saya khawatir loh Bu, jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi awal dari kegiatan bullying Bu. Nggih, baik Ibu. Mari kita bahas nggih Bu, permasalahan tersebut bersama dan semoga nanti bisa kita temukan ide dan solusi yang bisa tentunya bisa digunakan oleh Bu Novi untuk menyelesaikan masalah tersebut nggih Bu. Nah, begini Ibu, jika dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Kalau menurut saya ini Bu Eksa, saya itu sudah berada di skala 6 Bu, karena di kelas saya itu tidak semuanya siswa mengalami perbuatan yang seperti itu. Jadi hanya ada beberapa siswa yang berperilaku seperti itu. Terus juga tidak semuanya lah Bu Eksa yang melakukan kegiatan itu.
Nggih. Oh, begitu, Bu. Berarti ada di skala 6 nggih posisi Ibu sekarang, menurut Nggih, Bu. Ibu. Kemudian nah itu sudah bagus, Bu, itu sudah lumayan bagus. Jadi mungkin hanya beberapa siswa saja ya yang usil dan meneriaki temannya. Dan kira-kira ini, Bu, apa kekuatan yang sudah Ibu Novita miliki dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, begini Bu Eksa, saya kan, sudah mengajar kelas 2 ini hampir 1 semester ya, Bu. Jadi Nggih. setidaknya saya mempunyai kekuatan itu sudah mengetahui karakteristik siswa saya. Terus dari pengamatan yang saya lakukan, beberapa siswa yang usil dan meneriaki temannya itu kurang memiliki rasa tanggung jawab dan rasa saling menghormati. Jadi mereka lebih memilih untuk menunda tugas pada saat kegiatan pembelajaran, malah memilih mengganggu temannya loh, Bu. Jadi ketika teman yang lain sudah selesai, mereka belum selesai menyelesaikan tugas yang diberikan. Seperti itu, Bu. Oh begitu, oke oke. Tapi itu sudah cukup bagus nggih, Bu. Itu merupakan modal awal yang sangat baik, yang sudah dimiliki Bu Novita untuk menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah tersebut. Baik Ibu, setelah kita mengenali karakteristik siswa, itu kita juga, jadi lebih mudah untuk memberikan perlakuan pada siswa-siswa tersebut nggih, Bu. Nah, kemudian begini nih Bu, kira-kira menurut Ibu Novita, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil sekarang? Iya, jadi, tadi kalau kita ya Bu sebagai guru itu sudah menguasai dan mengenali karakteristik siswa, saya itu jadi semakin tahu minat serta harapan siswa, apa sih keinginan siswa, terus kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan siswa, seperti itu Bu. Sehingga, nanti kalau kita sudah mengenali minat, terus juga karakteristik siswa, jadi kita bisa menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang lebih kondusif lagi, Bu. Nggih, betul sekali itu Ibu Novita, nggih. Jika kita sudah, apa namanya, mengenal minat dan harapan peserta didik kita, siswa kita itu mesti kita akan memudahkan kita dalam mengondisikan kelas tersebut, nggih. Dan Ibu, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Novita dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Iya. Apakah ada hambatan Ada atau Bu, gangguan? jelas. Kalau kita kan, sebagai guru kelas kan mesti ada jedanya ya Bu. Oh Ada iya, pembelajaran yang lain seperti pembelajaran agama, kemudian pembelajaran PJOK. Jadi hambatan yang mungkin terjadi itu siswa akan mengulangi perbuatannya di lain waktu Bu. Bisa saja tadi ketika pembelajaran agama ataupun PJOK. Bahkan bisa terjadi pada saat di luar kelas atau pada jam istirahat Bu Eksa. nggih nggih. Oh nggih, betul sekali nggih, Bu, karena kan kita tidak bisa mengawasi terus nggih, Bu. Bisa itu dilakukan pada pembelajaran lain nggih. Dan menurut Bu Novita, apakah Bu Novita sudah punya solusi untuk mengatasinya? Solusinya jadi begini ya Bu, saya harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat serta warga sekolah ya Bu, agar siswa itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oh nggih, baik Bu Novita, setelah Ibu mengetahui permasalahan serta penyebabnya, dan di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa ide dan rencana yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Adakah ide atau rencana dari Ibu? Iya Bu, ini, jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Eksa ini loh ya Bu, Nggih, oh saya itu, nggih. muncul ada beberapa ide dan Oh, berarti rencana saya menjadi iya. pecerah ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Jadi setelah berbincang-bincang, oh ternyata saya muncul ini, Bu, ada beberapa ide, Nggih, juga ada beberapa rencana yang akan saya lakukan. Jadi, tadi saya muncul nih, Bu, saya akan membuat keyakinan kelas bersama nggih, siswa, kemudian ini mungkin bisa setelah itu ya, Bu, nanti nggih. saya membuat satu event, itu nanti satu kelas menonton film bersama dengan tema anti bullying itu loh, Bu. Menurut Bu Eksa bagaimana, Bu? Oh, nggih nggih, bisa bisa, Bu. Itu sudah, menurut saya itu ide dan rencana yang sangat luar biasa loh, Bu. Nah, eee
Itu, tapi kan sudah disampaikan ada 2 kegiatan 2 ide atau rencana tersebut nggih, Bu. Tadi Bu Novita menyampaikan 2 ide. Dan adakah prioritas yang akan segera dilakukan, Bu, dari ide dan rencana tersebut? Apa yang akan dilakukan prioritas utamanya? Oh iya Bu Eksa, tadi kan ada 2 rencana ya. Jadi saya Nggih. harus, memprioritaskan mungkin satu rencana terlebih dahulu ya Bu. Jadi nanti pertama saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Terus yang kedua membuat event menonton film tema anti bullying karena, saya rasa untuk membuat event menonton itu kegiatannya butuh, persiapan yang cukup matang ya Bu Eksa. Nggih, nggih betul sekali, Ibu. Baik, Bu Wulan, dalam pelaksanaan menonton film itu kan pasti membutuhkan persiapan, nggih. Nah, seperti menyiapkan LCD, proyektor, dan alat elektronik lainnya. Nah, misalkan ini, nggih, Bu, misalkan di sini nanti pada kegiatan tersebut itu terjadi gangguan. Nah, bagaimana cara Ibu Novita mengatasi gangguan tersebut? Iya, betul sekali ya, Bu. Misalnya, listriknya padam atau seperti itu ya, Bu Esa, ya. Iya, Nggih, jadi betul. mungkin, sebelum saya melakukan kegiatan tersebut, nanti saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu dalam kegiatan tersebut. Nanti misalnya ada, gangguan listrik padam, bisa melakukan atau sebelumnya sudah dipersiapkan genset atau bagaimana, tapi kalau misalnya itu tidak tersedia, ya bisa melakukan, penjadwalan ulang sesuai kesepakatan saya dengan siswa, seperti itu Bu Eksa. Oke, baik Bu. Bisa-bisa itu Bu. Berarti itu sudah ada apa namanya eh untuk mengatasi gangguan tersebut gitu Bu. Oke. Iya Bu Eksa. Nah, kemudian Bu, apa strategi untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bu? Iya. Kira-kira Jadi, strateginya? strateginya seperti ini, dengan meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tadi kegiatan membuat keyakinan kelas dan melakukan event nonton bersama. Terus juga sebelumnya nih Bu Eksa, mungkin saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan yang saya akan lakukan. Kemudian setelah berkonsultasi, nanti saya berkolaborasi dan melibatkan rekan sejawat dalam pelaksanaan kegiatan. Barangkali nanti Bu Eksa berkenan membantu saya, Bu Eksa? Oke, siap-siap Bu. Oke, siap Bu. Saya dengan senang hati bersedia untuk bekerja sama Bu. Oke, berarti lalu kira-kira kapan itu Bu waktu pelaksanaannya? Seperti ini saja ya Bu Eksa, supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran lain, rencananya dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai Bu Eksa. Oh, baik, Bu. Kemudian, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan ini, Bu? Kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Jadi tadi sudah dilakukan, ide atau rencana yang akan saya lakukan. Nanti setelah melakukan kegiatan itu, saya berharap siswa bisa mengurangi perbuatan usil yang mengganggu temannya pada saat pembelajaran, Bu Eksa. Terus juga, siswa itu dapat memiliki sikap tanggung jawab, saling menghargai, terus juga menghormati, peduli terhadap temannya, serta terciptanya lingkungan kelas yang kondusif, Bu Eksa. Oke, baik Bu Novita. Semoga ide dan rencana yang telah disampaikan itu dapat terlaksana dengan lancar, nggih Bu nggih. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya itu akan melaksanakan rencana kegiatannya tepat waktu, Bu Eksa. Kemudian, saya akan menuntun perubahan sikap yang dialami oleh siswa secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat pelaksanaan kegiatan tadi, tapi kita harus berkelanjutan dan memastikan siswa itu tidak melakukan perbuatannya atau mengulangi perbuatannya kembali, baik usil, mengganggu temannya, dan meneriaki temannya jika melakukan kesalahan, seperti itu Bu Eksa. Oke Bu, baik. Kemudian siapa dan apa Bu yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, tentunya, diperlukan kerjasama seluruh warga sekolah ya, Bu. Kemudian Oke. mungkin nanti jika diperlukan, tentunya itu perlu diperlukan, kerjasama dengan orang tua siswa untuk selalu mengarahkan serta membimbing siswa untuk
selalu melakukan perbuatan yang baik karena kita tahu kalau, sekolah berjalan sendiri tanpa bantuan orang tua itu programnya sulit terlaksana ya, Bu. Jadi kita Iya, betul harus tetap, sekali. melibatkan orang tua dalam segala kegiatan yang dilakukan, seperti Oke, itu, betul Esa. sekali, Bu. Baik, Bu Novita, kita kan sudah melakukan bincang-bincang ya, Bu, yang sangat menarik ini menurut saya. Dan saya sangat bangga dengan Bu Novita sudah memiliki ide yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas tersebut. Dan Ibu saya jadi tertarik untuk melaksanakan bincang-bincang selanjutnya ya, Bu. Bersedia ya, Bu Novita, nggih? Iya, Bu, bersedia. Menurut Bu Novita ini, bagaimana dengan tindak lanjut dari setelah sesi coaching ini, Bu? Ya, jadi sebelumnya terima kasih ya Bu Eksa, tadi saya sudah melaksanakan bincang-bincang dengan Bu Eksa, terus saya jadi, sangat antusias bercerita dengan Bu Eksa, kemudian saya bisa lebih mengenali permasalahan yang terjadi di kelas, kemudian tadi juga memunculkan ide dan rencana yang akan dilakukan, terus juga, saya ini Bu, setelah berbincang-bincang juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, nanti, saya harap setelah saya melaksanakan rencana kegiatan, saya bisa bercerita lagi tentang perkembangan yang dialami siswa saya dengan Bu Eksa, Bu. Bagaimana, Bu? Siap, Bu, siap. Terima kasih loh ya Bu Oke, Eksa, sama-sama, Bu. waktu Sama-sama, Bu saya. Novita. Saya juga merasa senang bisa berbagi cerita bersama dengan Bu Novita. Tetap semangat nih, Bu Novita. Sukses selalu, Bu. Ya Bu, oke. Terima kasih Bu Eksa. Sama-sama, Bu. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Novita Wulandari dan Bu Eksa Jati Purwani akan melaksanakan praktik coaching kasus yang kedua. Di sini saya Novita Wulandari berperan sebagai coach dan Bu Eksa Jati Purwani berperan sebagai coachee. Langsung saja kita mulai untuk praktik kegiatannya. Selamat siang, Bu Novita. Iya, halo Bu Eksa, selamat siang juga Bu. Bu Novita sedang sibuk apa tidak ya, Bu, kira-kira ini, Bu? Oh, kalau sekarang tidak, Bu. Kebetulan saya sedang tidak ada jam pengajar nih, Bu Eksa. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Wah, kebetulan sekali ini, Bu. Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Novita. Apakah Ibu kira-kira ada waktu? Ya, tentu, Bu. Tentu saya ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Bu Eksa. Mungkin, kalau dilihat-lihat mungkin bisa di sini saja ya, Bu, karena kebetulan hanya kita berdua nih, Bu, yang sedang berada di ruang guru. Jadi mungkin kondisinya sudah memungkinkan kita untuk berbincang-bincang ya, Bu Eksa? Ya, boleh Ibu, kita bisa ngobrol di sini saja ya, Bu. Nah, baik Bu Eksa. Nah, sebelumnya nih Bu, kalau boleh saya tahu, hal apa yang akan kita obrolkan hari ini, Bu? Begini loh Bu Novita, saya ada sedikit permasalahan ini Bu di kelas 7D. Salah satu murid saya itu sering malas-malasan pada saat pembelajaran matematika Ibu. Anak tersebut itu sering merasa bosan dan mengantuk pada saat pembelajaran matematika karena dia tidur terlalu malam dan kecanduan menggunakan HP untuk bermain game Bu. Dan dia sangat kecanduan dengan game. Kemudian membuat dia tidak suka atau merasa bosan mengikuti pembelajaran yang monoton, Bu. Oh, baik Bu Eksa. Jadi sebelum kita melanjutkan bincang-bincangnya kita nih ya Bu, saya mau bertanya sebelumnya, kepada Bu Eksa, kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita pada hari ini, Bu? Saya harap tujuan pertemuan kita pada hari ini saya ingin sharing sebetulnya pertama dengan Ibu Novita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi tersebut, Bu.
Ya, baik Bu Eksa. Menurut Bu Eksa sendiri tadi tujuan pertemuan hari ini adalah bisa saling sharing ya Bu, tentang permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Berkaitan dengan tujuan Ibu tersebut, kira-kira nih menurut Bu Eksa, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini Bu? Ya, menurut saya, Bu, nanti untuk ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini adalah saya mendapatkan ide-ide atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut, Bu, supaya saya bisa setidaknya membuat anak tersebut bersemangat dan tidak merasa malas pada saat mengikuti pembelajaran matematika, Bu. Ya, baik Bu. Tadi setelah dijelaskan permasalahan yang Bu Heksa hadapi, saya sudah sedikit paham Bu tentang permasalahan yang sedang dihadapi Bu Heksa di kelas 7D. Nah, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang Bu? Mungkin kira-kira saya mempunyai kesempatan untuk menemukan solusi mengatasi permasalahan tersebut, Bu, supaya nantinya tidak menular kepada anak-anak yang lainnya, Bu. Jadi yang lainnya tidak merasa malas dan tetap semangat mengikuti pembelajaran matematika, Ibu. Ya, baiklah Bu. Mari kita obrolkan permasalahan tersebut dan semoga nanti kita bisa menemukan ide dan solusi bersama ya Bu. Ini, Bu. Ya, Baik, jadi Bu. begini Bu Eksa, jika dari, skala 1 hingga 10 nih Bu, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan dari pertemuan kita hari ini? Menurut saya berada pada posisi skala 6 Bu, karena pada di kelas 7D itu hanya satu murid yang seperti itu, kemudian di kelas lain juga tidak terlalu banyak murid yang bermasalah seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Bu Eksa, berarti hanya ada beberapa murid saja ya Bu yang mengalami permasalahan tersebut. Terus kira-kira nih Bu, apa kekuatan yang sudah Ibu miliki dalam mencapai tujuan, untuk melakukan penyelesaian tersebut Bu? Oke, jadi begini Bu, ini saya curhat lagi nggih Bu. Kemarin saya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid Bu, dengan memodifikasi pembelajaran menjadi lebih inovatif dan dengan menggunakan aplikasi Quizzes, Bu. Nah, kan karena kebetulan murid-murid di tempat kita itu tidak boleh membawa HP ke sekolah. Jadi saya itu kemarin menggunakan permainan Quizzes itu dengan mode kertas. Dan kebetulan pada saat saya mengajar menggunakan aplikasi Quizzes di kelas 7D tersebut, murid tersebut itu terlihat sedikit bersemangat Ibu mengikuti pembelajaran matematika dan mungkin dia menganggap itu sebagai sebuah permainan game yang mengasihkan mungkin ya Bu, karena ada ranking-annya. Jadi karena dia sangat kecanduan dengan game, jadi mungkin dengan menggunakan itu dia lebih merasa bersemangat begitu Bu. Ya, hebat sekali luar biasa ini Bu Eksa, itu merupakan kekuatan awal yang sangat baik yang sudah Ibu miliki. Setelah Ibu menerapkan permainan aplikasi Quizzes itu, dalam pembelajaran ya Bu, Ibu Oke. sekarang menjadi tahu respon dari murid tersebut. Kemudian, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Eksa ambil Bu? Jadi, setelah saya mengetahui respon dari murid tersebut nih, Bu, setelah menerapkan permainan menggunakan dalam pembelajaran itu, mungkin peluang yang saya miliki adalah membuat pembelajaran yang lebih berinovatif lagi ya, Bu, supaya murid tersebut jadi lebih tertantang dan nantinya bersemangat mengikuti pembelajaran matematika, Ibu. Ya, betul sekali Bu Eksa. Mungkin, Bu Eksa dapat membuat pembelajaran yang lebih inovatif supaya murid tersebut, bisa lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi menurut Bu Eksa, apa solusi dari permasalahan tersebut, Bu? Jadi begini Bu, eee, saya menemukan ide baru ini Bu setelah mengobrol dengan Bu Novita gitu, jadi ada sedikit pencerahan gitu. Jadi saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan kuis yang pada aplikasi Quizzes tersebut menjadi lebih bervariasi lagi Bu. Jadi nantinya murid tersebut merasa lebih tertantang, karena selain menggunakan aplikasi tersebut nantinya kan ada perolehan skor. Nah, itu kan seperti pada games karena dia
sangat kecanduan games tersebut, Bu. Nah, kemudian murid tersebut juga menjadi lebih bersemangat, Bu, karena kan nanti menemukan tipe-tipe soal yang berbeda. Kemudian itu kan menggunakan HP untuk mengerjakan kuis tersebut, Bu. Jadi nanti anak-anak membawa HP. Menurut Bu Novita, ide saya tersebut bagaimana, Bu? Wah, sangat luar biasa sekali itu loh Bu Eksa. Menurut saya itu ide yang baru saja Bu Eksa temukan itu sudah sangat bagus Bu, dan bisa dijadikan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Eksa hadapi. Nah, sekarang kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Eksa dalam meraih tujuan tersebut Bu? Dan apakah cara untuk mengatasi hambatan atau gangguan tersebut? Nah begini Bu, kan hambatan yang saya hadapi itu di sekolah kita kan murid-murid dilarang membawa HP selain untuk pembelajaran gitu, karena takut disalahgunakan oleh murid-murid, mungkin seperti itu. Jadi mungkin cara saya untuk mengatasi hambatan tersebut, mungkin nanti anak yang membawa HP tersebut dikumpulkan dulu kepada saya, nanti pada saat ingin mau proses pembelajaran, HP-nya baru saya berikan kepada anak-anak tersebut, Bu. Ya, baik Bu Eksa. Jadi setelah ini apa saja rencana yang akan Bu Eksa lakukan agar tujuan dari ide-ide tersebut tercapai, Bu? Menurut saya punya rencana ini, Bu. Yang akan saya lakukan pertama kalinya itu tentu membuat kuis dengan aplikasi kuisis yang lebih bervariasi ya, Bu. Kemudian membuat kesepakatan pembelajaran pada saat membawa HP tersebut untuk anak-anak dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk melakukan rencana tersebut, Bu. Ya, baik. Rencananya sangat bagus ya Bu Eksa, dan rencana tersebut semoga bisa dilaksanakan. Lalu nih Bu Eksa, kalau saya boleh tahu, adakah prioritas dari rencana Bu Eksa tadi, Bu? Tentu saja ada, Bu. Dari rencana saya kan tadi ada 3 nih, Bu. Yang akan saya prioritaskan pertama itu adalah kesepakatan pembelajaran dalam membawa HP, karena saya takut anak-anak itu nanti menyalahgunakan seperti itu, Bu. Ya, memang betul ya Bu Eksa tadi. Eee, sebelum melaksanakan kegiatan kita harus melakukan kesepakatan Oke. bersama. Ya, baik Bu Eksa, dalam penggunaan tadi kan menggunakan HP ya Bu, pastinya kan sering terjadi kendala, apalagi ketersediaan kuota. Biasanya kan murid-murid Oke. membawa HP tapi tidak ada kuotanya ya Bu Eksa. Oke. Nah, menurut Bu Eksa nih bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut, Bu? Ya, mungkin saya akan berhati baik mengikhlaskan kuota saya untuk agar anak-anak bisa tethering dengan HP saya, begitu, Bu. Oh ya, luar biasa sekali ya Bu, ternyata itu Bu Eksa orangnya baik hati ya Bu. Tidak sombong Kemudian nih rajin Bu, menabung. iya semoga nanti dibalas lah ya Bu kebaikan dari Bu Eksa nanti. Amin. Kemudian nih Bu, Mhm. apa strategi yang dapat Bu Eksa ambil untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Strategi yang akan saya ambil untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Karena mungkin kan dalam penggunaan aplikasi kuisis banyak anak-anak yang merasa kebingungan begitu, Bu. Atau mungkin, Ibu Novita bersedia, Bu, berkolaborasi dan membantu saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut mungkin? Oh siap Bu Eksa, siap dengan Oke. senang hati saya bersedia untuk membantu dan berkolaborasi dengan Bu Eksa untuk mensukseskan lah ya Bu rencana yang Amin. tadi sudah idenya sudah disampaikan kepada saya, kemudian nanti kita bersama-sama lah ya Bu Yes, untuk mengatasi terima kasih. permasalahan tersebut. Oke. Kemudian nih kira-kira Bu jangka waktu pelaksanaan kegiatannya kapan ya Bu? Mungkin dilaksanakan Kamis besok napa nggih, Bu, sebelum, pelaksanaan asas, Bu, nggih. Apakah kira-kira Ibu Novita Kamis besok bisa berkolaborasi dan membantu saya? Ya, bisa sekali, Bu. Kebetulan kan hari Kamis saya tidak terlalu banyak jam mengajarnya nih, Bu. Nah, mungkin, setelah nanti Bu Eksa melaksanakan kegiatan, nanti kita bersama-sama ya. Nanti terus juga nih, Bu, saya mau bertanya, nanti kan Bu Eksa melaksanakan kegiatan tersebut Oke. tadi yang sudah direncanakan. Nah, menurut Bu Eksa, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Eksa lakukan tersebut?
Ya, ukuran keberhasilan dari rencana aksi tersebut adalah mungkin murid tersebut dapat terlihat bersemangat lagi Bu dalam mengikuti pembelajaran matematika dan menantikan serta merindukan pembelajaran matematika Bu. Jadi kalau saya masuk tidak lah gitu nih Bu, Iya, tapi ye begitu Bu. Mungkin seperti itu iya, jadi dari kesannya yang menarik saya. seperti itu ya, Bu. Oke, betul Ya. sekali Bu. Bagus sekali, Bu. Nah, tadi semoga ide dan rencana yang telah disiapkan dapat dilaksanakan dengan lancar ya, Bu Eksa. Amin, amin Bu, Untuk amin. selanjutnya nih, apa komitmen Bu Eksa terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Ya, saya akan berkomitmen melaksanakan rencana tersebut dengan semaksimal mungkin, Bu, agar tujuan dan dari rencana aksi saya dapat tercapai seluruhnya. Ya, tetap semangatlah pokoknya ya, Bu. Iya, Iya. Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, siapa saja dan apa yang dapat membantu Bu Eksa dalam menjalankan komitmen tersebut, Bu? Ya, tentunya tidak terlepas dari partisipasi dari murid-murid sendiri, nggih Bu, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Dan yang dapat membantu saya menjalankan komitmen tersebut adalah tentunya berawal dari motivasi diri saya sendiri, Bu, dan dukungan dari rekan-rekan. Iya, luar biasa sekali ya Bu Eksa. Semoga Bu Eksa dapat menjaga komitmen tersebut dengan baik, kemudian Bu Eksa, bisa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan lancar dan tanpa suatu gangguan apapun. Nah Bu Oke. Eksa, kita kan sudah berbincang-bincang banyak sekali ya Bu dari Iya, tadi. Nah, menurut Bu Eksa, apa nih tindak lanjut yang akan Bu Eksa lakukan setelah kita melakukan sesi, bincang-bincang ini Bu? Oke, tindak lanjut yang akan saya lakukan itu ada sesegera mungkin nggih Bu, merencanakan, ide-ide dan rencana yang sudah saya temukan ini pada saat saya mengobrol dan melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Wulan dari tadi. Dan terima kasih nggih Ibu Novita ini, sudah mau mendengarkan saya dan sangat antusias mendengarkan cerita saya dan secara tidak langsung itu Ibu Novita sudah memfasilitasi saya menemukan ide-ide yang dapat saya jadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Ibu. Ya, sama-sama Bu Eksa. Semoga tindak lanjut dari kegiatan, bincang-bincang kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Bu Eksa rancang. Semangat terus ya Bu Eksa, semoga sukses. Amin, siap Bu. Terima kasih Bu Novita. Sama Bu Eksa. Oke.